Atau padahal SIM saya ini SIM ori ya, bayarnya juga udah 1 tahun gitu, tapi ininya tuh nggak tahu, mungkin laptop saya agak kalau lagi trouble itu suka tiba-tiba mati nyala gitu. Mudah-mudahan ini enggak, karena tadi tuh mati nyala mulu ya. Nah, minggu lalu kan udah sampai sini, kayaknya minggu lalu saya ada salah menghitung ya, ada salah menghitung. Ada yang tahu salah menghitungnya di mana? Coba cek catatan minggu lalu. Ini sudah saya perbaiki. Coba ada saya baru ngeh, saya salah menjumlahkan, jadi 4 tambah 1 itu 6 kalau nggak salah tuh. Jadi minggu lalu kan kita belajar tentang ini superposisi ya, bahwa kalau kita mempunyai sebuah sirkuit ya, rangkaian. Nah, rangkaian itu terdiri dari sumber tegangan, sumber arus, dan independen ataupun tidak ataupun dependen. Kemudian ada elemen yang bersifat sebagai beban, komponen beban, misalkan resistor gitu ya. Nah, maka kita bisa membagi dia menjadi dua, yaitu bagian input dan bagian output. Nah, bagian inputnya itu yang termasuk bagian input adalah semua sumber tegangan dan sumber arus. Ya, inputnya itu sumber tegangan ataupun sumber arus. Outputnya itu nanti bisa diambil dari salah satu beban. Ya, jadi kalau misalkan outputnya itu ada dua, itu nanti bisa dicuplik, bisa ngambil V outputnya di beban 1 atau di beban 2. Nah, ketika kita akan melihat tegangan atau arus di beban itu, ya, misalkan di V beban 1 atau beban 2. Nah, di situ itu sebenarnya kan di beban tersebut kan akan mengalir arus dan menghasilkan tegangan. Nah, arus yang mengalir di beban itu adalah arus akibat sumber 1, sumber 2, sumber 3. Nah, tegangannya bagaimana? Tegangannya juga sama, tegangan di beban tersebut sama dengan, atau tegangan output di beban tersebut merupakan hasil penjumlahan dari, atau merupakan superposisi akibat sumber 1, sumber 2, dan sumber 3. Nah, makanya kayak gini, V output boleh nanti VI ya, V output atau I output gitu ya. Nah, ini merupakan penjumlahan dari ini. V output 1 tambah V output 2 tambah V output 3 dan seterusnya. Di mana V output 1 itu adalah A1 kali V1, V output 2 A2 kali V2, V output 3 A3 kali V3, dan A itu disebut sebagai gain atau penguat. Sampai sini kan waktu itu saya jelasinnya. Terus tugasnya ini contohnya ini, misalkan seperti ini ya. Ini ada rangkaian yang terdiri dari 3 buah sumber dan 2 buah hambatan. Nah, yang berfungsi sebagai input tuh ini. Nah, yang bisa dianggap sebagai output ini bisa ini atau bisa ini. Paham? Nah, ini kebetulan yang diminta ini. Ya. Ini V output misalnya V output atau V di 10 ohm ini kan di 10 ohm mengalir I3, ya enggak? Nah, sebenarnya I3 itu ada karena penjumlahan itu enggak harus aljabar kayak gitu, karena tadi ada ininya penjumlahan aljabar, tapi ini ada faktor gain-nya ya. Ada penguatannya. Jadi yang nanti kalau kalian meninjaunya I3 ini, maka I3 ini ada karena V3, I2, dan V1. Atau V
output itu V di 10 ohm. Ini juga akan merupakan penjumlahan dari ini, dan ini. Nah, caranya minggu lalu adalah kita bisa membuat kayak gini pakai KCL di not AB. Ini sama persis, saya salah menghitung aja kemarin itu. Kalian bisa cek salah hitungnya seperti apa. Tapi ini kita sudah bahas minggu lalu ya. Kita peroleh ini V output itu sama dengan 0,2 V1 ditambah 8I2 min 0,2 V3. Memang dari sini yang dimaksud dengan V01 ini nih, yang ada V1-nya nih 0,2 kali V1. Itu V01. V02 atau V output 1, V output 2 itu berarti ini 8 kali I2. Nah, terus V output 3, V3 kali min 02. Nah, ini ketemu A1, A2, A3. Ini penguatannya. Ya. Ini caranya seperti ini. Nah, sebelum saya bahas yang ini, saya langsung ke sini dulu. Nah, berdasarkan teorema superposisi tadi bahwa output itu merupakan penjumlahan dari input, maka kita bisa menyelesaikan atau menghitung outputnya tadi secara terpisah. Misalkan kita cari, kalau ini tadi kita cari V outputnya langsung, V output total. Nah, kita bisa satu-satu nih menghitung V output 1, V output 2, dan V output 3 secara terpisah. Ya. Dengan cara semua sumber independen ya, independen bukan dependent. Independen yang dia merupakan sumber tegangan harus dienolkan. Caranya gimana kalau dienolkan? Diapain? Sumber tegangan ya apa? Di short circuit. Oke, di short circuit ya. Di short circuit. Karena kalau short circuit itu berarti V-nya sama dengan delta V-nya sama dengan 0. Ya. Delta V-nya 0. Delta V itu berarti ujung-ujung terminalnya 0. Sementara semua sumber arus independen itu dienolkan juga, caranya dengan Open circuit. Dienolkan. Karena kalau open circuit artinya I-nya ini ya, kalau open circuit kayak gini, nah ini I-nya jadi 0. Kalau yang ini short circuit, I-nya ada, V-nya 0. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, terus bagaimana cara mengerjakan yang soal tadi kalau mau dengan cara ini? Nah, caranya bagaimana? Kalau soal yang tadi ini, soalnya ini ada 3 sumber, maka kita bisa mencari V01 dulu dengan cara rangkaian ini sumber 2 dan 3 dienolkan. Nah, jadinya kan kayak gini. Nah, kayak gini maka kita bisa cari V01. V01 adalah pakai pembagi tegangan rangkaian, jadi seperti ini kan. 10 ohm pakai pembagi tegangan dibagi 10 plus 40. Jadi kan 1/5 kali V1 ini. Nah, V01 sama dengan 0,2 V1. A1 sama dengan 0,2. Sama nggak tadi A1? Sama kan? Ya, sama. Sekarang I2. I2 berarti sumber V1 dan sumber V2-nya di short circuit, ya kan? Jadinya kan seperti ini nih. Nah, jadi bagaimana cara mencari V0? Yo, mana? V02. Ini harusnya tulisnya gini, V02 ya. Ini V02. Di sini.
02. Berapa V02? VO2. Ayo. Pakai hukum Om, Bu. Nah, pakai hukum Om. Masa? Coba. Apa? Itu rangkaiannya jadi rangkaian apa coba? Para Paralel. Kalau di rangkaian paralel murni kan? Ya. Iya, Bu. Kalau rangkaian paralel murni berarti arus yang masuk, arus yang supply itu akan terbagi dua, ya nggak? Iya, Bu. Benar nggak? Benar kan? Ya, maka kamu bisa cari gini. V02 ini akan sama dengan I. Gitu ya. I yang lewat di 10 ohm kali berapa? Kali 10 ohm kan? Oh, iya, hambatan. Ya, kali 10 ohm kali hambatan gitu kan? Ya. Nah, I nolnya udah tahu belum? Belum tahu kan? Belum, Bu. Nah, maka kita harus cari I0. I0 itu kan, lihat nih ya, ini. Ada sumber arus terbagi dua. Ya kan? Ini tegangannya yang ini sama, ini juga akan sama. Nah, terbagi dua itu maksudnya bukan terbagi dua sama besar ya. Terbagi dua ya akan menghasilkan V yang sama karena kan ini karena ini kan paralel ya. Tapi I-nya supaya dapat V sama berarti kan I-nya I itu kan V per R. Nah, V-nya sama. Berarti kan I itu bergantung pada R, ya enggak? Iya, Kan? Bu. Nah, bergantung pada R, berbanding terbalik dengan R. Artinya nanti I yang lewat di 10 ohm ini pasti akan lebih kecil. Nah, cara mencarinya bagaimana? Lihat di catatan bab 2 kalau nggak salah ada pembagi arus. Ya, pembagi arus gimana caranya? Bagi arus? Ingat nggak pembagi arus? Ya, lihat catatan. Beberapa pembagi arus. Cepat. Udah ketemu belum? Silahkan dicari. Satu sama dengan R2 bagi R1 tambah R2 dikali, Gimana? jadi I1 sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali I paralel. Itu kalau misalkan cuma dua. Kalau banyak gimana? Saya kasih loh catatannya. Saya pernah kasih catatannya, yuk. Dibuka. Buka.
Kalau banyak pakai RP, Bu. Iya, itu. Gimana coba? RP Iya, per R1. RP per R1. Enggak. Salah, bukan. IS dibagi R total, Bu. Apa? Coba. Kenapa nggak dengar? Coba saya tuh nggak tahu nih, headset saya agak ini, jadi suaranya tuh kadang mungkin nggak ngepas kali ya, jadi suka nggak denger. Pakai 1 per apa itu? Satu per R1 per 1 per RP kali I paralel, betul nggak? I total. Tadi memang ada yang bilang RP per R1 ya. Cuman masalahnya kalau sebenarnya di buku itu ada dikenal ini G itu adalah 1 per R gitu. Jadi kalau di buku mungkin kalian bisa baca pembagi arus itu G1 per G paralel kali apa? Halo? Kali I. Ketemu nggak? Ini saya lagi mindahin gambar. Silahkan coba. Ketemu nggak? Oh, tadi kalian udah janji loh, lebih aktif. Jadi kalau kalian ingin mencari ini, misalkan I1 gitu ya. I1 itu sama dengan apa tadi? Anggap R-nya banyak ya. Kalau ini kan cuma 2, kita cari persamaan yang umum. Persamaan yang umum. Ini adalah 1 per R1 tuh. Per R1 terus dibagi 1 per RP. RP ya, 1 per RP, atau nanti kalian bisa juga gini. RP kan ini ya, aduh. Gini. Nah, 3 kalikan I yang masuk di percabangan. Kalikan I yang masuk di percabangan itu berarti ini. Ya. Ini katakan misalkan I R1. Nah, terkadang ada di buku ada yang menuliskan, ini kelihatan kan? Saya ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ada yang menuliskan seperti ini, ya, pakai simbol ini, pakai simbol G. Ya. G itu 1 per R. Ini adalah, ini juga G. G total. GP gitu ya, G total. Ya, paham? Jadi kalau misalkan kalian mau cari berapa I 0 gitu kan,
I0 berarti kita nyari apa sih? I0 tuh berarti I yang lewat di R10 kan? Ya. Maka I0 I output sama dengan 1 per berapa? Ya, 1/10. 10 terus 1/10. 1/10 tambah 1/40. 1/40 gitu. Kali I-nya yang mana? I di sini adalah I2 gitu. Ya, maka akan dapat berapa itu? 1/10 kali 40 per betul berapa? 40/5 betul? Betul ya? Kali disamain penyebutnya 40 ini jadi 4 plus 1 berarti 5 ya? 5 terus kan dibalik kan? Ya, dibalik. Dibalik jadi 10 40 per 5 gini. Benar nggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Gitu ya. Terus kali I2 B2. berapa hasilnya? 0,8. 0,8 I2. 0,8 I2 itu adalah I0-nya. Maka V0-nya Delapan. nah, ini kan ketemu. Oke, ini tadi ketemu berapa? Ini berapa? 0,8 ya? 0,8 ampere kan? Nah, yang diminta apa? V02. Betul? Ya kan? Berarti V02 sama dengan VO2 adalah 0,8 kali dikali 10. iya. Paham? Kali I2 jangan lupa. I2-nya ini kali berapa? Kali 10. 10. Jadi 8 I2. Sama nggak yang tadi? Atau gini, kalau 8 I2 berarti berapa A2-nya? 8. A2 sama dengan 8. Benar nggak? Ingat nggak yang tadi benar A2 sama dengan 8? Kita lihat, cek. Nah, benar kan? Iya, Bu. Iya. Sama kan? Sama. Ya kan? Seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Saya pindahkan di sini ya. Ini adalah gunakan pembagi. Yang ini pembagi apa tadi? Tegangan, ya kan? Nah, yang ini Pembagi arus. pembagi arus. Pembagi arus. Terus yang ketiga? Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga berarti kita akan ini udah ya. Aduh, mana tadi? Salah, ini udah. Yang ketiga tadi adalah kita mau ngapain? Mau menghilangkan atau menghitung V3. Betul? Nah, kalau menghitung V3 berarti ini diapain? Di short circuit. Short circuit ya. Ini short circuit. Short circuit. Terus satu lagi Open circuit. open circuit. Open circuit ya. Berarti ini dibuka lagi. Open circuit berarti open gitu kan. Tinggal kita cari VO3. VO3 ya.
VO3 itu kita letakkan di sini. Nah, kira-kira pakai apa? Mirip dengan yang mana? Sama kayak VO1. Nah, tapi yang beda apanya? Beda apa? Sedikit berbeda dengan VO1. Nih, kamu coba bedakan ya. Nih. Sama kan V-nya? Sama kan? Maaf, hambatannya kan sama. Cuman letak V-nya. Ya enggak? Iya, Bu. Jadi kira-kira gimana cara mengerjakannya? VO3 sama dengan pakai pembagi apa tadi? Pembagi tegangan. Nah, pembagi tegangan yang mau dicari yang sini kan? Berarti 10 itu dibagi 10 tambah 40 kali. Nah, yuk kali berapa? Kamu bandingkan dengan yang V1. Kalau yang V1 tadi V1 masih ingat V1 tadi apa? V01 sama 10 per 10 tambah 40 kali berapa tadi? V1 kan? V1. Nah, kalau yang ini kali V3, Bu. Iya, kali V3. Tapi kamu harus lihat. Kamu harus lihat dong. V1 sama V3 polaritasnya sama enggak? Lihat, kalau V1 kan ini V1 negatif dulu terus positif. Kalau V3 Positif dulu baru negatif. ya positif dulu baru negatif. Berarti polaritasnya sama dengan V1 tidak? Beda. Beda. Berarti ini kita kasih minus. Paham? Jadi ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 5 kali V3 atau min V3. ini ya, atau sama dengan min 0,2 V3. Sama enggak sama yang tadi? Yang pertama. Yang ini kita lihat. Sama, Bu. Sama ya, 0,2 kan? Ya kan? 0,2. Iya, V3-nya minus karena polaritasnya berkebalikan dengan V1. Paham? Ya, sehingga di sini, nah, saya tuliskan gini. Gini. Paham ya? Ini tadi, ini kan udah tadi ya. Nah, sekarang contoh yang lain. Nah, misalkan ini. Nah, ini lebih sederhana. Tapi yang disuruh mencari IX. Nah, sedikit berbeda kan ini IX. Kalau yang tadi kan apa? V ya. Sekarang kalau IX gimana? Nah, kita lihat kan ingat bahwa yang kita cari outputnya itu nggak boleh di sumber, tapi harus di apa? Di beban. Jadi kamu boleh nyari V di 9 ohm, boleh nyari V di 6 ohm, boleh nyari I di 9 ohm, boleh nyari I di sini. Ya. Nah, sekarang diminta untuk cari di IX ini. Berarti ini sebagai sumbernya. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, IX ini nanti ada karena ini ya, karena VS sama IS. Boleh bisa nggak Bu saya nyarinya langsung? Nyarinya pakai cara yang langsung tadi yang kayak gini.
boleh aja, boleh kayak gini. Boleh juga pakai teorema superposisi. Kalau misalkan mau pakai teorema superposisi, maka nanti akan ada IX1 sama IX2. Berarti kita harus mencari berapa IX1 dan berapa IX2. Itu. Paham? IX1 ada karena apa? IX1 ada karena IX1 ada karena sumber 3 volt, ya kan? Ini kan ini sumber 1, ini sumber 2. IX2 ada karena sumber yang kedua, yaitu 2 ampere ini. Nah, kalau misalkan nanti mau mengerjakannya, kalau misalkan mau, Bu, saya mau ngerjainnya pakai itu aja, boleh nggak not voltage? Boleh, ya. Kalau not voltage berarti ya tadi kita kan nyari IX kan, mau pakai not voltage gimana, Bu? Kalau pakai not voltage, ya ini di sini berarti masih ingat nggak not voltage? Ingatlah ya, kan baru selesai minggu lalu juga belum selesai. Ya kan, not voltage gimana? Not voltage? Masih ingat? Kita tentukan groundnya di sini. Tentukan apa ini? Ini namanya A, ini namanya B. Perlu nggak? Ini apa? Perlu nggak saya tulis sini B, Bu? Perlu nggak? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu karena short circuit. Nggak perlu, Bu. Nah, terus di sini, Bu, boleh nggak? Boleh. Tapi kamu lihat ini di sini kan ada VS ini nyambung dengan 6 ohm. maka misalkan saya mau buat gini. Ini A, ini B. Ini B. Gitu ya. Terus batuk saya. Berarti saya buat gini. VA sama dengan 3 volt, ya kan? Sama dengan VS sama dengan sama dengan 3. Terus habis itu saya tentukan ini I berapa? I1 katakan ya sama dengan V apa? VA in PB per PB 6 ya per 6. Nah, gitu kan? Terus nanti VA-nya saya ganti sama ini 3. Gitu kan? Nah, terus saya buat lagi I2 sama dengan apa? VB min PC ya, per 9. VB min V ground 0 kan per 9 ya kan. Nah terus I2 di sini berarti IX kan. Iya. IX gitu kan. Terus udah selesai kan kayak gini kan. Terus kita tentukan KCL di mana? Di B, betul? KCL di B berarti misalkan I1 tuh menuju ke B, berarti I1 tambah IS min IX sama dengan 0. Kita nggak nyari IX-nya. Bisa kan? I1 kan tinggal masukin nih. Ini kan? Ya,
Betul? VA-nya diganti sama 3. 3. Terus ditambah IS. IS-nya udah tahu belum? Udah. 2 kan? Betul? Terus min IX. IX-nya mau kita cari ya tulis aja IX. Tuh. Oh, boleh nggak nyari VB dulu? Boleh. Kita tulis dulu di sini. V pakai ini kan. IX sama dengan VB per sama dengan 0. Bisa nggak cari VB? Bisa. Bisa, Bisa Bu. kan? Bisa, Nah, Bu. kalau VB ketemu nanti IX sama dengan ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Coba diselesaikan nih yang ini. Selesaikan. Mana tadi? Coba. Kelihatan kan? Lihat. Ya. Berapa VB-nya? Sembilan. 9. Coba yang lain. Oh, VB-nya udah 9. 2,5. Ya, yang lain menghitung. Ada yang sudah dapat? Sembilan, Bu. 9, udah ya. Yang lain yang belum dapat ini ya. Nanti menghitung ya. Itu kira-kira ya. Salah, ini 3 ya. Ya. VB-nya ketemu 9, terus IX-nya ketemu berapa? 1 ampere. 1. Hah? Apa? Ya, 1, Bu. 1 ya, 1 ampere ya. Coba yang lain nanti cek. Ini kan berapa ini? 18 ini 6 tambah 40 sampai 40 dibagi 40 per 18 kali ini ya. Sama dengan 5. Tuh. Nah, ini boleh nggak Bu caranya seperti ini? Boleh. Ini kita pakai cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah tadi pakai apa? Session. Ya, superposisi. Nah, ini yang tadi ditinjau satu-satu. Kita tinjau VS dulu. Ketika tinjau VS, maka IS-nya kita open circuit. Nah, di open circuit, maka rangkaiannya jadi seperti ini. Ini rangkaiannya seperti ini, IS-nya 0. Artinya di sini nggak ada yang nggak ada arus yang lewat. Sehingga 6 itu akan paralel dengan 9. 6 paralel sama 9, kita bisa mencari I-nya. Kalau ini mencari I, berarti pakai hukum Ohm. 3 per, ini seri, 3 per 9, ini dapat. Ini adalah IX yang pertama. Boleh ditulis IX1 atau IX aksen 1. IX aksen maksudnya ya. Ini 0,2 ampere ya, IX-nya, IX aksennya. Terus kalau kita ingin tahu IX2 bagaimana? Coba IX2 rangkaiannya jadi seperti apa? Semua mencoba. IX double aksen, coba. Rangkaiannya jadi seperti apa?
Halo. Rangkaiannya jadi Oh, yang tegangannya di short circuit ini. oke, 3 volt di short circuit. Tinggal Tinggal sumber arus sama hambatan 6 sama hambatannya 6 dan 9. Seri atau paralel? 9. Itu paralel. Paralel. Paralel kan? Iya, Bu. Nah, paralel. Bagaimana cara mencari IX untuk sumber 2? Pakai apa? Pembagi Pembagi arus. Silahkan pakai pembagi arus. 1/9 dibagi 1/RP kali 2 ampere. Dapat berapa? Satu per 9 dibagi 1/6 tambah 1/9 dikali 2 ampere. 0,8, Bu. 0,8. Yang lain bagaimana? Dapat 0,8? 0,8, Bu. 0,8. Berarti IX double aksen 8. Nah, saya balikin lagi. Berarti berapa IX total? 1, Bu. 1. Dari mana 1? 0,8. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi kalau dengan cara pertama kita dapat IX total, tapi kalau dengan cara kedua kita dapat IX apa? IX masing-masing. IX masing-masing. IX karena sumber masing-masing atau masing-masing sumber. Paham sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan? Ini sekali lagi boleh pakai yang ini hanya jika para pembagi arus ya hanya jika R-nya 2 saja ya. Kalau R-nya lebih dari 2 ya jangan pakai cara ini, pakai yang 1/1 per tadi. Oke, sama dengan 2 cara. Oke, sekarang yang ini coba selesaikan dengan 2 cara. Nah, yang di sini yang tampak di sini sudah pakai cara pertama. Cara pertama ditinjau semuanya, ya ditinjau enggak perbagian. Oh ya, ingat, ini ada sumber arusnya, ada sumber tegangannya, ini 10 volt dan 3 ampere, ya, dan ini sumber dependen. Nah, kalau sumber dependen itu nggak bisa dibuat superposisi ya. Superposisi ini nggak bisa dihapus atau dinolkan atau di open circuit atau di short circuit. Ini harus tetap ada. Kalau mau cara superposisi. Coba silakan untuk yang contoh selanjutnya ini dikerjakan ya, diminta mencari IX dengan 2 cara. Silakan. Kalian boleh lihat ini ya, saya sudah tuliskan dengan cara yang pertama tuh sudah saya tuliskan. Silahkan dicoba lagi.
Ada pertanyaan untuk cari pertama? Nah, ini maaf, ini ada yang tiga ya. Ini mana tadi? Oh, udah benar-benar ini udah benar. Udah benar ini. Silakan, ada pertanyaan nggak? Halo? Paham? Paham, Bu? Paham? Ini kenapa ada I1 min I2 sama dengan min I3? Ayo. Ada yang bisa jawab? Oh, Ibu mau tanya, Kenapa? itu IX sama dengan I1 ya, Bu? IX sama dengan, iya, Oke, Bu, terima kasih, Bu. ada yang bisa jelaskan kenapa IX min I3 sama dengan min I2 sama dengan min 3? Tuh kan, ditanya nggak jawab. Karena I1 arahnya ke bawah, Bu. Satu arahnya ke bawah, terus I2-nya ke atas. ke atas, terus Nah, I3-nya berlawanan dengan I1. Yang 3 ampere-nya berlawanan dengan I1. ada yang masih bingung? Jadi di ruas ini udah saya tulis ya, lihat ruas AB. AB. Nah, di AB ini kan dia dilewati oleh IX dan oleh I, I2. ya. Di AB itu dilewati oleh IX yang arahnya ke bawah dan I2 yang arahnya ke atas, ya kan? Nah, totalnya adalah 3 ke atas. Berarti kalau saya nulisnya kayak gini, IX min I3 sama dengan 3, berarti 3-nya ke bawah, betul? Betul, Bu. Makanya ini saya tulis min 3, karena kalau saya tulis 3 artinya searah dengan IX, padahal ini berlawanan arah dengan IX, gitu. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada, silahkan dicoba untuk cara kedua, yaitu cara superposisi. Silahkan. Cara superposisi yang kamu short circuitkan atau open circuitkan hanya ini ya, ini dan ini saja. Yang ini nggak usah, karena ini dependent source. Nilainya akan bergantung dari IX. Jadi nanti akan ada IX1 dan IX2. Wah, silakan dicoba.
Berapa IX1 dan berapa IX2? Oke, sudah? Bumi. IX1 sama dengan? Halo. Berapa IX1? Pakai apa nyelesainya? Pakai KVL. Betul? Iya, Bu. Ya, berapa? KVL berarti ini min 10 plus min 10, terus di sini ada 2 kali IX1 berarti 2 2IX. IX1 2X1 ditambah X1, betul? Terus ditambah 2X1. Bisa nggak nyari X1-nya? Bisa kan? Bisa, Bu. Dapat berapa X1? Dapat? Apa dengan? 0 kan? 2 tambah 1 tambah 2. 5, Bu. 5. 5 ya? 5 apa? 5IX1. 5IX1. IX1 sama dengan 2, Bu. Iya. Sama dengan 10. 10 ya? Terus IX1 sama Iya, dengan? Bu. 2. Ya. IX1 sama dengan 2. Terus habis itu nyari IX2 ya. Nah, IX2 rangkaiannya seperti ini. Cara mencarinya gimana? Pakai apa? Nggak bisa pakai pembagi arus karena ini ada 2 IX. Ini kan bukan paralel murni. Maka pakai not voltage. Paham? Enggak. Not voltage berarti harus nyari apa dulu? Ada apa? Ayo. Sini ya.
Ayo, saya tungguin. Ada yang tahu KCL. bagaimana cara mencari itu? Cara yang kedua atau bukan cara yang kedua? Untuk rangkaian kedua, Tentukan groundnya dulu Bu, habis itu tentukan. oke, terus Definisikan arus. oke, arusnya IX2 sama mana lagi? I yang lewat di 1 ohm, ya kan? Nah, Iya. terus di situ terus terus gimana? Definisikan ini groundnya di sini, ini 0 gitu kan, ground. Terus habis itu ini kan masih 0 di sini, terus ini ada A, gitu kan? Ya, ini ada B. Terus habis itu I, tuliskan I apa? Kan? Definisikan IX2, berapa IX2? Ayo, paham nggak? Ayo. IX2 sama dengan? Apa dari gambar itu? PA per 2. Hah? VA per 2 atau VA min per VA 2. per 2? Arahnya kan dari sini ke sini. Min Ya, berarti VA per 2. min VA per 2. Min VA per 2 ya. Oh, min VA Bu, kan arahnya dari sini dari 0 min VA per 2. Berarti VA per 2 min, jangan lupa. Min VA per 2. Terus di situ apa? Yang di 1 ohm Bu. Oke, yang di 1 ohm. Katakan dari A ke B. Katakan ini dari sini. Nah, ini I2. Berapa I2? PA min PB per 1. Per 1. Oke, VA min VB per 1. 1. Berarti ini I2 sama dengan VA min VB per 1. Berarti kan VA per min VB aja kan? Ya Bu. VA min VB. Min PB. Ya kan? Nah, terus habis itu KCL ya. Di A. Betul? Coba KCL di A. Sama dengan apa? Yang masuk ditambah IX2 tambah 3. ya tambah 3 tambah Tambah 3 min tambah 3 min I2. Min I2. I2. sama dengan 0 ya. Nah, 0. terus 0. IX2-nya udah tahu belum? Pertanyaannya X2 udah tahu belum? Ayo, ada yang mau jawab ini? IX2 sama dengan 2, Bu. Benar salah? Benar salah? IX2 sama dengan 2 ampere. Benar salah? Ya IX2 yang mau dicari kok.
IX2 tidak sama dengan IX1. IX1 itu karena sumber yang pertama. IX2 ada karena sumber yang kedua. Jadi IX2-nya emang kita mau cari. Paham? Paham, Bu. Oke, nah sekarang nih kita lanjutkan. IX2 kita mau cari. Itu kan? I2-nya ini VA min PB kan? VA tahu nggak? Bisa dari X2, Bu. Oke, IE kan dari sini kan ya? Nah, kita rubah ya. Kita rubah dulu ini, Bu. Karena kita nggak tahu VA, nggak tahu X2. Benar kan? Iya, Bu. Ya, terus min I2 nih, ini kan ini. Ini kan? Sama dengan 3. Min 3 ya. Iya, Bu. Coba, gimana caranya, Bu? Ini ada VA, nggak tahu. VB-nya nggak tahu. Berapa VB? Ada yang tahu berapa VB? Ayo, dari gambar, lihat. Berapa VB? 2IX. 2IX. Ada yang nggak tahu? Ada yang bingung? Kenapa VB sama dengan 2IX? Ayo. VB sama dengan 2IX. IX berapa? IX berapa? Halo? 2IX berapa? Kita sedang membicarakan IX berapa? IX2, Bu. Oh, Bu. 2. Berarti yang ini 2IX 2. 2. Paham? Jadi ngikutin kalau kita lagi iniin yang EX2 ya ini juga IX2. Jadi PB kita ganti sama ini 2IX2. 2. Bisa nggak nyari? Oh iya IX2-nya kan ini, Bu. Benar? Iya, Bu. Ya kan? Nah, coba dicari silahkan. Silahkan dicari. Kalau kayak gini kan bisa nyari VA kan? Silahkan VA dicari. Bu, VA-nya. Yang lain bagaimana? 6, Bu. Betul? 6, Bu. 6. Itu VA 6. Padahal yang mau kita cari apa? IX2. IX2. Bisa nggak nyarinya? Bisa, Bu. Berapa? Min 3. Min 3. Caranya gimana? Min 6 per 2. Min 6? Ya ini kan 2. bener ya? X2 kan berarti ini 6 per VA per 2. Nah ini ada min. Jadi kita dapat berapa? Sama dengan min 6 per 2 ya? 3 ya? Iya, Bu. 3, Bu. Iya, Bu. Ampere ya? Oke. Coba kita lihat sama nggak? Yang tadi hasilnya berapa? Yang ini hasilnya? Kenapa hasilnya yang tadi 1 atau berapa? Yang mana sih kita tadi ngerjain yang ini ya? Yang ini berarti nanti IX
IX totalnya sama dengan min 1. min 1. Bentar, bentar, ini arahnya ke sana. Coba sambil dicek. Harusnya sama. Ini IX-nya 7/5. Coba. Cek mana yang salah coba ya. Harusnya sama. Nanti dicek yang salah ya. Di mana perhitungannya? Nah, ini juga sama yang ini. Yang ini kan mirip tapi angka-angkanya beda ya, jangan terkecoh ya. Yang ini 21 2x 10v. Nah, yang ini 3 2 3i1 24. Nah, ini sudah dibuktikan I-nya sama. I-nya totalnya adalah 5/4. Ini 5/4 juga. Ya. Dua soal yang mirip tapi ininya apa namanya? Ini apa yang salah yang mana coba? Min 10 2 tambah 3 tambah ini 5 tambah 3 5 tambah 2 ini terus KVL-nya min 10 ini dapat 2 ampere terus sama ini mungkin ada yang salah di sininya nih. Nanti coba dicek ya. Karena ini saya sudah buktikan bahwa ini dengan cara yang tadi superposisi masing-masing dan dengan cara apa namanya? Ini KVL biasa pakai supermesh itu sama. Paham? Ada pertanyaan nggak? Nanti hasilnya akan sama ya. Ibu, saya dapat hasilnya udah sesuai kok, Bu. Udah sesuai. Oh, mana yang salah yang mana? Salah di VA, Bu. VA-nya itu 6/5. Oh, 6/5 ya. Oh, bukan X2-nya min 3/5. di sini ya. Nah, yang ini VA-nya berarti tadi ada yang salah. Kemungkinan iya, Bu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini hati-hati, coba lihat. Ini kita ini lihat min VA, ini min VA/2, ini min VA/2, betul? Atau min VA. Ini kan gini, min VA/2, min VA. Ini dari mana ada yang bingung? Lihat ini kan IX2, ya kan? IX2 ditambah 3 min I2. Nah, plus 3-nya saya pindahin ke sana gitu ya? Ya, Bu. Betul ya? Kemudian kita fokus di sini kan? Oh, ini berarti kan sini nih, ini. Ini adalah ini min 3-nya plus 3-nya saya pindahin ke sini jadi min 3 kan? Nah, terus IX2-nya saya ganti pakai ini. Min VA/2. Terus ini I2-nya jadi VA min VB. Ya kan? Gini. Oh, ini ada yang salah nih. Harusnya ini min plus ya. Iya, Bu. Ini harusnya plus, gitu kan? Ya. Min VA plus VB. VB-nya adalah mana? Ini kan, oh ini sama aja, udah di plus kan jadi sama ini. Benar ya? Ya, Bu. Oh enggak, ini jadi minus tetap. Benar ya, gini ya? Nah, ini yang enggak ngerjain nih. Atau gini dulu, biar kamu nggak bingung. Ini saya ubah dulu. Ini saya ubah dulu, I2-nya ganti pakai ini kan.
Gini kan? Betul? Ya, Bu. Ya. I2-nya kan VA min VB. Nah, ini kalau saya buka kurungnya kan jadi min VA plus VB. Betul? Ya. Nah, plus VB. VB-nya jadi 2IX2. Benar kan? 2IX2. 2 kali IX2. IX2-nya adalah min VA per 2 gini. Paham? Nah, paham nggak? Paham, Bu. Nah, udah cari VA-nya. Ini min VA, ini min VA. Jadi ini min VA, ini 2 kali min VA per 2, berarti kan min VA ya. Berarti min 5 VA Min 5 VA sama dengan per Min 6. 2. Iya, sama dengan min 6. Benar gini ya? Iya, Bu. Jadi VA-nya ya, VA-nya sama dengan 6 per 5. Benar ya? VA sama Iya, dengan 6 per 5. Jadi yang tadi salah ngitungnya. 6 per 5. Atau 1,2. 1,2. Gitu. Terus habis itu IX2 sama dengan Min 0,6. IX2 tadi caranya ini. IX2 sama dengan min VA per 2, berarti Min 0,6. Min 0,6. min 0,6 ya. 0,6. Gitu. Sampai sini terus berarti IX-nya berapa? X-nya sama dengan IX1 ditambah IX2 alias 1,4. 2 ditambah 0,6 ya. Berarti 1,4. Yang tadi gimana? Benar? 7/4 7/5 sama dengan 1,4. Betul, Bu. 1,4 juga. paham ya? Paham ya? Sama ya? Iya, Bu. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? IX sama dengan IX1 ditambah IX2 sama dengan 1,4. Iya, 2 dikurang 0,6 sama dengan 1,4. Ya, terima kasih sudah mengoreksi. Ya, jadi tadi hanya salah perhitungan. Berarti nanti kalian coba lagi ya. Ini sebenarnya udah, ini sama persis. Kalian tinggal cek lagi. Ya. Udah saya kasih contoh ini bawahnya. Nah, terus saya akan ini ya, akan masuk ke ini ternyata nggak selesai ya. Ya, kita baru sampai ke slide 16 ya. Tolong dibaca dulu. Saya nanti akan, saya gini, hari Kamis ya. Hari Kamis itu saya akan bahas ini transformasi sumber dari sumber arus jadi sumber tegangan ya. Nah, nanti tolong dibaca dulu ya. Misalkan saya punya gini. Nah, ini rangkaian seperti ini ya. Nanti rangkaian seperti ini bisa saya ubah jadi rangkaian ini. Nah, itu nanti pakai pakai transformasi sumber. Terus nanti kalian juga akan belajar ini bagaimana cara menentukan
rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Baca ya. Paham yang saya jelaskan tadi? Paham, Bu? Nanti ini dikerjakan dan nanti ada latihan untuk supaya lebih paham lagi ininya, teorinya, dan juga tolong dibaca bagaimana cara mengubah rangkaian atau apa yang dimaksud dengan Thevenin, apa yang dimaksud dengan Norton. Kita masih punya waktu ujian itu kayaknya di sini. Ya, saya masih punya waktu ini minggu ke-8, ke-7, ke-6, 7, 8. Kita posisinya ada di sini, ya. 6, ini adalah minggu ke-5, 6, 7, 8. Nah, saya masih harus menyelesaikan 2 bab lagi, ya. Nggak tahu ini ya, 3 bab bahkan. Mungkin harusnya agak ini ya, agak cepat ya. Cepat. Jadi minta tolong saya nih nanti hari Kamis nggak akan ngasih contoh seperti ini, saya akan cepat menyelesaikan bab 5. Target saya nanti hari Kamis itu selesai bab 5. Jadi tolong dibaca. Oke ya? Bab 5 selesai. Nah, minggu depan itu bab 6 saya loncat, 7 8. Gak tahu ini 9 cukup nggak? Mungkin yang awal-awal 9 cukup ya. Tapi kalau tahun lalu itu saya UTS itu sampai bab 9. Ya, saya nggak yakin bisa kekejar bab 9. Artinya kalau nanti kamu nggak bisa berlari ya berarti nanti pas habis UTS-nya itu akan banyak materi yang numpuk untuk UAS. Betul. Baik, mungkin untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar ya di rumah, mencoba mengerjakan latihannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.